Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi. NIM saya 120207 12785. Saya dari Lokal Ilmu Hukum 6D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hukum laut. Yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial atau teritorial sea adalah perairan sebesar 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Laut teritorial merupakan kedaulatan dari suatu negara sehingga membatasi kebebasan berlayar dan eksplorasi sumber daya alam bagi kapal asing. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, merupakan kedaulatan negara atas perairan nasional adalah laut teritorial yang diukur dari garis pangkal 12 mil. Konvensi menegaskan bahwa laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial, dan dasar laut serta tanah di bawahnya merupakan bagian dari wilayah negara pantai. Hal ini ditegaskan pada pasal 2, 1, 2, dan 3 Konvensi. Hak negara pantai. Pada pasal 21 ayat 1 menjelaskan secara limitatif hukum dan peraturan perundang-undang yang harus diatur oleh negara pantai sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim. Yang kedua, perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instansi lain. Yang ketiga, perlindungan kabel dan pipa bawah laut. Yang keempat, konservasi kekayaan hayati laut. Yang kelima, pencegahan peraturan perundang-undang perikanan negara pantai. Yang keenam, pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran. Yang ketujuh, peneliti ilmiah kelautan dan survei hidrografi. Yang kedelapan, pencegahan peraturan perundang-undang, bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan atau saniter negara pantai. Negara pantai harus mengatur peraturan perundang-undang perikanannya, mengingat sumber daya ikan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan masyarakat yang selalu menjadi incaran kapal-kapal asing, sehingga perlu pengaturan secara jelas dalam hukum nasionalnya, termasuk pengaturan konservasi kekayaan laut untuk melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam. Cara mengukur lebar laut teritorial. Yang pertama, menggunakan garis pangkal biasa atau norma baseline. Yang kedua, pengukuran menggunakan garis pangkal lurus atau strike baseline. Dan yang ketiga, pengukuran menggunakan garis pangkal lurus kepulauan atau archipelago baseline. Yang kedua, materi kedua yaitu perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau strike baseline. Macam-macam perairan pedalaman. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman, antara lain teluk, sungai, muara, dan pelabuhan. Tata cara pengukuran perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk
muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 1120 mili. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan atau antara pulau-pulau. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Di perairan pedalaman, kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk ke daulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Dalam prakteknya, hak untuk masuk dan keluar pelabuhan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara pantai dan negara bendera yang bersangkutan atau menurut Konvensi tentang Pelabuhan tahun 1923, negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman atau internal waters, sehingga tidak terdapat hak inokon pesek bagi kapal-kapal asing sebagaimana yang terdapat pada laut teritorial. Diatur juga dalam pasal 211 atau 3. Hak negara terhadap perairan pedalaman. Dengan memasuki pelabuhan negara asing, suatu kapal dikatakan telah meletakkan dirinya ke dalam yurisdiksi negara pantai tersebut. Dengan demikian, negara tersebut dapat menegakkan hukumannya dengan memperhatikan aturan-aturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik yang akan timbul berkenaan dengan kapal perang terhadap kapal tersebut dan semua yang ada di kapal tersebut, tetapi prinsip negara bendera mereka, maka negara pantai hanya akan menegakkan hukumannya jika kepentingan nasionalnya terkena dampaknya. Materi yang ketiga, laut pangkal. Pengertian garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, atau zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Diukur dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal tersebut. Demikian dengan materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Dan saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.